فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini ayat yang ke-232 dari surah Al-Baqarah. Qala Rabbuna jalla wa ala wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, lalu telah selesai iddah mereka, telah habis masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna, maka jangan kalian melarang mereka, melarang para perempuan itu untuk menikahi suami-suami mereka. Maksudnya suami-suami mereka, calon suami mereka, atau siapa yang melamarnya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila telah terdapat salin ridha atau kerelaan di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah yang dinasihatkan kepada siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalikum azka lakum wa athhar, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci, lebih bersih bagi kalian dan lebih suci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Baik. Ini ayat masih terkait dengan pembahasan talak, hukum-hukum yang berkaitan dengannya.
Di dalam ayat ini diterangkan bahwa perempuan itu apabila sudah ditalak, lalu masa iddahnya sudah selesai, kemudian ada yang melamarnya, maka tidak boleh ditahan. Kalau mereka ingin menikah dengan bakal suaminya atau orang-orang yang melamarnya, apabila telah ada saling ridha di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Iya. Disebutkan pada ayat ini sebab turun, sebab asbabun nuzul dari ayat. Bahwa ayat ini terkait dengan Jamilah bintu Yasar Jamilah bintu Yasar Al-Muzani, saudara perempuan dari Ma'qil bin Yasar. Tadinya Jamilah bin Yasar ini dinikahi oleh Abul Badah atau Abul Bidah Asim bin Adi bin Ajlan. Kemudian dia ditalak. Iya. Maka datang di dalam Sahih Al-Bukhari, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa saya nikahkan saudara perempuanku dengan seorang lelaki. Inilah Abul Bidah ini. Fatallaqaha. Lalu laki-laki ini mentalak saudara perempuanku. Hatta idzan qadat iddatuha jaa yakhtubuha. Begitu iddahnya sudah selesai, maka laki-laki ini datang melamarnya. Laki-laki ini datang melamarnya. Ini penjelasan tentang hukum yang sudah kita terangkan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi talaknya di sini baru talak 1 atau talak 2 ya. Talak yang masih bisa kembali. Jadi ketika iddah selesai, itu menjadi bainuna sughra namanya. Bainuna kecil. Iya. Kalau mau kembali masih bisa, tapi harus datang melamar. Nikah baru, akad baru. Nikah baru dan akad baru. Jelas ya? Baik. Jadi ini sebab turunnya ayat. Terdapat penjelasan hukum yang terkait dengan masalah bainuna. Kemarin sudah diterangkan bainuna itu terbagi dua. Ada bainuna sughra dan ada bainuna kubra. Kalau bainuna sughra itu apabila lepas iddah dari talak 1 dan talak 2. Nah, kalau mau kembali masih bisa kembali, tapi dengan cara terjadi pernikahan baru, akad baru dengan mahar, dengan wali, saksi. Seperti umumnya kalau orang baru menikah. Jelas ya? Tapi kalau talaknya talak 3, itu disebut bainuna apa? Bainuna kubra. Tidak bisa kembali lagi kecuali kalau si perempuan ini sudah nikah dengan orang lain, kemudian setelah nikah terjadi hubungan suami istri, lalu si perempuan ini diceraikan, kemudian dia mau balik lagi, itu baru boleh balik dengan nikah baru. Ini disebut bainuna apa? Bainuna kubra. Jadi harus dibedakan antara dua hal. Jadi ini orang dia menikahi saudara perempuan Ma'qil bin Yasar, setelah itu dia talak. Begitu iddahnya selesai, dia datang melamar lagi.
Maka apa kata Ma'qil bin Yasar? Qultu lahu zawwadtuka wa afrashtuka wa akramtuka fatallaqtaha thumma ji'ta takhtubuha la wallahi la ta'udu ilaika abadan. Iya. Kata Ma'qil bin Yasar, saya sudah nikahkan kamu. Saya sudah hamparkan tempat tidur untukmu. Saya telah memuliakan engkau. Tapi engkau talak saudara perempuanku. Setelah itu kamu datang ingin melamarnya. Tidak, demi Allah, dia tidak akan kembali lagi kepada engkau selama-lamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Dan suaminya ini orang yang tidak ada masalah. Maksudnya la ba'sa bihi, dia orang yang bagus. Iya. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji. Dan si perempuan juga, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar, dia juga ingin kembali. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat ini, fala ta'dhuluhunna, jangan kalian melarang perempuan-perempuan itu. Faqultu, maka kata Ma'qil bin Yasar, al-an af'al ya Rasulullah. Qala fazawwajaha iya. Maka begitu turun ayat ini, Ma'qil bin Yasar berkata, kalau begitu sekarang saya akan melakukannya ya Rasulullah. Maka Ma'qil pun menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki itu, dikembalikan, dinikahkan. Jadi kisah terdapat bahwa ketika terjadi talak itu memang diberi masa iddah. Ya, sudah dibahas ya, tiga quru. Ada masa iddah bertahap. Sebab dengan panjangnya waktu kadang berubah sudut berpikirnya suami maupun istri. Ada perubahan dalam cara berpikir. Mungkin ada di masa-masa mereka berpisah, ada hal-hal yang mengingatkan jasa salah satu dari keduanya, jasanya masing-masing, yang membuat cuaca kembali bagus. Iya. Baik, dan itu dari hikmah. Bahkan ini sudah selesai iddahnya. Begitu selesai iddah, baru dia datang ingin melamar kembali. Jelas ya? Baik. Hati itu di tangan Allah, di antara dua jari dari jari-jari mari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi mungkin saja ada hal yang dipandang, dilihat oleh jiwa, terjadi perubahan di dalam hal tersebut. Kemudian di kisah ini juga terdapat bagaimana ketundukan para sahabat Rasulullah SAW terhadap perintah. Jadi ketika ayat turun, itu langsung Ma'qil bin Yasar menikahkannya. Tidak boleh ditahan. Ya kadang seperti Ma'qil bin Yasar ya, dia sudah punya pendapat. Saya sudah nikahkan, setelah itu dia talak, masa saya nikahkan lagi? Itu pendapat pribadinya. Tapi Allah mengizinkan, tidak boleh dilarang. Nah, di akhir ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Baik. Jadi dari kisah ini kelihatannya maksud dari ayat ini. Jadi memang secara umum bahwa ayat ini khitab, pembicaraan ditujukan kepada wali-wali perempuan yang ditalak. Perempuan yang ditalak tidak mencapai talak 3. Ini perempuan yang ditalak tidak mencapai talak berapa? Talak 3. Iya. Baik. Jadi ini pembicaraan kepada wali-walinya. Khitabnya kepada wali-walinya. Jangan kalian menahan mereka. Jangan kalian menahan mereka untuk menikahkan mereka dengan suami-suami mereka. Ini bahasa azwajahunna, suami-suami mereka. Ini
Kalau di sebab turunnya itu terkait dengan siapa? Mantan suami ya, untuk Jamilah bintu Yasar. Tapi kalau di konteks ayatnya, dia ini lebih luas cakupannya. Ya. Jadi boleh terhadap mantan suaminya, dan boleh juga orang-orang yang melamarnya, siapa yang melamarnya. Jadi bisa diartikan mantan suami dan bisa diartikan bakal suami, bakal suaminya. Iya. Baik. Jadi katakan di dalam ayat, wa idza talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak perempuan-perempuan. Ini talaqtum, ini terkait dengan suami. Kalau kalian wahai para suami mentalak istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, lalu istri-istri ini telah mencapai iddahnya, sudah habis iddahnya, sudah selesai iddahnya, fala ta'dhuluhunna, maka jangan kalian menahan perempuan-perempuan itu. Ini fala ta'dhuluhunna, ini pembicaraan ditujukan kepada wali-walinya, wali si perempuan. Wali si perempuan, apakah ayahnya, saudara laki-lakinya, ataupun pamannya, anak-anaknya, dan semisal dengannya dari wali-wali seorang perempuan. Baik. Jadi jangan kalian mengadal mereka. Fala ta'dhuluhunna. Ya. Sini al-adal ya. Al-adal itu artinya al-mana, jangan kalian menahan, melarang. Walaupun asal kata dari al-adal itu artinya mempersempit dan memberatkan. Iya. Karena itu perkara yang samar sekali, perkara yang samar sekali itu disebut perkara yang mu'dal. Ya, perkara yang mu'dal, penyakit yang sangat berbahaya sekali, sulit ditemukan obatnya, itu dikatakan al-da al-mu'dil. Iya, dari kata adal. Baik. Jadi maksudnya di sini jangan kalian menahan. Jangan kalian menahan. Fala ta'dhuluhunna, jangan kalian menahan perempuan-perempuan ini yang sudah ditalak ini, ayyangkihna, untuk menikahi. Jadi tidak boleh ditahan untuk menikahi, untuk nikah. Iya. Azwajahunna, suami-suami mereka. Suami-suami mereka ini sudah diterangkan ya, mungkin bahasanya mantan suami mereka. Dulu suaminya, kemudian dia talak sampai lepas iddahnya, lalu dia datang lagi melamar. Atau mungkin suami-suami bermakna orang yang melamarnya, bakal suaminya. Iya. Jadi tidak boleh ditahan. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, kalau mereka saling ridha. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu kalau dia sudah janda, sudah pernah menikah, lalu ada yang melamarnya, maka untuk menikahinya itu harus ada izin dia, harus ada ridha dia, keridhaan dari si perempuan. Iya. Jadi idza taradau, mereka saling ridha dari dua belah pihak. Jadi pihak perempuan dan pihak laki-laki yang melamar. Bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf maksudnya perkara yang dimaklumi secara urf, bukan kemungkaran dan bukan pula yang dilarang
secara syar'i, bukan kemungkaran secara syar'i, dan bukan pula kemungkaran secara urfi. Baik, dikatakan idza taradau bainahum bil ma'ruf, kalau mereka saling ridha di antara mereka dengan hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf berupa akad yang halal dan mahar yang syah. Ya. Jadi itu perkara yang ma'ruf. Kemudian diingatkan di akhir ayat, dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah dari hukum-hukum, ketentuan-ketentuan dinasihatkan kepada kalian, disebut dengan mau'izah. Iya. Dan mau'izah itu nasihat yang mendalam. Dinasihatkan kepada kalian, siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nasihat ini diingat dan diambil manfaat oleh siapa? Oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat maksudnya hari kiamat. Beriman akan hari kiamat. Iya. Dalikum azka lakum, itu yang lebih bersih bagi kalian. Azka maksudnya khairul lakum, yang lebih baik bagi kalian. Azka itu dari kata az-zaka. Az-zaka itu bisa bermakna yang selalu bertambah atau yang selalu berkembang. Selalu berkembang. Iya. Tapi sejumlah ahli tafsir di sini seperti Al-Baghawi menafsirkan khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa athhar, dan lebih suci. Ya, lebih suci. Maksudnya lebih suci untuk hati kalian, sehingga hati kalian itu tidak tertimpa dari keraguan. Ya. Lebih suci sehingga hati kalian itu lebih bersih dari dosa-dosa. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang maslahat bagi kalian, apa yang merupakan kesucian kalian, perkara yang memperbaiki kalian. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Iya. Baik. Jadi dalam ayat ini terdapat berbagai pelajaran dan hukum-hukum. Ya. Yang pertama terdapat di dalam ayat bahwa akad nikah itu tidak halal sebelum iddah selesai. Kalau ada perempuan masih di masa iddah, itu tidak boleh dilakukan akad nikah dalam bentuk apapun. Iya. Tidak boleh dilakukan akad nikah dalam bentuk apapun. Dan ini akan datang penegasannya di beberapa ayat yang akan datang. Jadi hukum sudah ada ya, tapi ditegaskan lagi nanti. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablaghal kitabu ajalah. Dan jangan kalian berazam, bersungguh-sungguh melakukan akad nikah sampai ketentuan tiba di waktunya. Maksudnya sampai selesai segala bentuk ketentuan, segala bentuk yang merupakan masa tunggu, iddah. Iya. Baik, di sini iddah terkait dengan perempuan yang ditalak. Kalau ayat yang saya terangkan tadi itu lebih luas cakupannya, termasuk iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya.
dan yang semisal dengan itu. Baik. Mungkin di tempatnya nanti kita akan rangkum nanti jenis-jenis dari iddah itu apa, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. Ini kita sudah baca beberapa bentuk dari iddah. Baik, jadi secara umum tidak halal akad nikah sebelum lepas iddah, sebelum selesai iddahnya. Jadi kalau ada yang melakukan akad nikah dan belum lepas iddah, maka itu nikahnya dianggap sebagai nikah yang tidak syah, nikah yang batil. Baik, kemudian yang kedua, terdapat bahwa perempuan dinikahkan harus dengan walinya, karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Jadi perempuan itu apabila akan menikah maka harus ada walinya, gadis maupun janda, semuanya harus ada wali. Karena itu perempuan janda ini yang sudah ditalak, begitu ada yang melamarnya mau menikahinya, maka walinya yang dibicarai. Jangan kalian menahan mereka untuk menikah. Jadi dibicarai walinya. Ini menunjukkan bahwa akad nikah itu harus selalu dengan wali. Tidak ada ceritanya perempuan menikahkan dirinya sendiri. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari ayat ini, terdapat penjelasan tentang haramnya seorang wali itu menahan pertikahan perempuan dengan siapa yang dia ridhai. Kalau misalnya dia janda, dia melamarnya, dan dia lamar itu dia suka, dia cocok dengannya, dia ridha, maka walinya tidak boleh menahan. Walinya tidak boleh menahan. Ini bahasa tegas di ayat, fala ta'dhuluhunna, maka jangan kalian menahan mereka untuk menikah. Iya. Jadi ini kaitannya dengan si wali. Baik, kalau misalnya ada perempuan dia mau menikah dengan laki-laki, dia sudah setuju, cocok, bagus juga, tidak ada pelanggaran syariat, tapi walinya tidak mau menikahkan. Maka ini bagaimana? Di kondisi ini itu namanya percekcokan. Ya, maka si perempuan kalau walinya misalnya seperti itu, dan dia kalau tidak menikah bisa membahayakan dirinya misalnya, maka itu urusannya di pengadilan. Dia bawa ke pengadilan. Nanti di pengadilan agama dipanggil walinya, ditanya apa alasannya, kenapa dia tidak nikahkan, diperiksa alasannya, boleh atau tidak secara syar'i, kadang didamaikan. Kalau tidak, maka pemerintah boleh menikahkan. Jelas ya? Maka itu ketentuannya. Iya, itu tentuannya. Baik. Ini perlu saya ingatkan ya. Mungkin kalau tinggal di sini jarang ada yang aneh-aneh dalam masalah-masalah yang seperti ini. Tapi ada di sebagian tempat. Ini penyakit. Dan kadang sudah dilakukan oleh sebagian orang. Ada, saya tahu sebagian orang yang melakukannya, dikenal sebagai ustadz-ustadz, tapi ustadz-ustadz miring. Ya,
mengaku dirinya sejati tapi tidak sejati, miring-miring. Ya, kalau dia melamar perempuan, orang tuanya tidak setuju, nah itu boleh dia panggil siapa, fulan nikahkan saya dengan perempuan ini. Hah? Ini madhab miring namanya. Ya. Madhab aneh bin ajaib. Kenapa? Karena ini muncul dari orang-orang jahil. Biasanya dia baca buku sendiri, dia pahami sendiri, keluar dengan praktek sendiri juga. Nah, ini masalah ya yang seperti ini. Menuntut ilmu itu jangan ada yang model-model seperti itu. Ilmu itu, pembahasan ilmu itu jelas. Pembahasan ilmu itu jelas. Ahli sunnah secara umum itu dia tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang bikin masalah, bikin ribut di tengah manusia. Jelas ya, walaupun kadang masalah itu tidak apa-apa, tapi dia tidak suka ribut-ribut. Iya. Maka ini nafas-nafas yang berasal dari orang-orang ekstrim. Ya, tidak bagus ya. Baik. Jadi saya ingatkan tentang hal tersebut. Jadi ini ketika terjadi pernikahan disyaratkan harus ada wali. Kalau walinya masalah, nah itu urusannya pengadilan. Ada sebagian ulama yang berkata walinya itu kan ada tingkatan. Wali yang paling kuat ayahnya. Kalau ayahnya nggak setuju, dinikahkan oleh saudaranya. Tidak setuju, dinikahkan oleh pamannya. Tidak setuju, dinikahkan oleh anaknya. Itu memang pembahasan fikihnya seperti itu. Tapi hal-hal yang terkait dengan masalah percekcokan tidak diselesaikan dengan cara seperti itu. Coba dibayangkan ya, ayahnya tidak setuju, yang menikahkan saudaranya, ribut antara anak dengan bapak. Ya. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Makanya seperti itu dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan dengan caranya diundang orang tuanya. Wali ini kenapa dia tidak menikahkan? Nah, ini kan hak si anak untuk dinikahkan. Kenapa walinya tidak mau menikahkan? Nanti di situ diproses. Nah, begitu cara menyelesaikan permasalahan. Baik. Kemudian di dalam ayat ini terdapat bolehnya mengitlakkan sesuatu untuk hal yang akan datang nanti, atau sesuatu yang sudah pernah berlalu. Di sini kan dikatakan ayyankihna azwajahunna, menikahi suami-suami mereka. Sekarang saya tanya, istri si perempuan ini statusnya apa? Punya suami atau tertalak? Tertalak, kan begitu. Yang melamarnya dikatakan suami-suami mereka. Nah, ini boleh digunakan seperti itu. Dan maknanya tadi saya katakan ada dua. Bisa bermakna suami-suami mereka, yaitu mantan suaminya yang melamarnya. Jelas ya? Dan bisa bermakna bakal suaminya kalau orang lain yang melamarnya. Itu boleh ya kadang di dalam pembahasan. Ya. Baik. Sama di dalam Al-Quran diceritakan tentang anak yatim. Kalau dia sudah besar maka lakukan begini. Itu kalau akan datang nanti. Jelas ya? Baik. Dan itu ada beberapa tempat penggunaan yang seperti ini. Kemudian yang kelima, di dalam ayat ini terdapat pentingnya ridha di dalam akad nikah, dari suami maupun dari istri. Ya harus ada saling ridha antara keduanya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Apabila keduanya saling ridha. Dan ini berlaku untuk si suami dan si istri, harus sama-sama ridha. Dan si perempuan juga, apakah dia janda maupun dia gadis, ya juga harus diambil ridhonya. Harus diambil ridhonya. Hanya saja untuk anak gadis itu kadang ridhonya itu bisa dengan dia diam, ya,
Atau si orang tua kadang dia diberi kelapangan untuk menikahkan anaknya yang belum bisa berpikir secara matang. Ya, misalnya anaknya masih kecil, orang tuanya menikahkannya. Nah, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini poin-poin pembahasan terkait dengan masalah ridha. Walaupun ada rincian-rincian ya di pembahasan fikih. Iya. Baik. Dan terdapat di sini bahwa ridha yang teranggap itu harus dengan ridha pada hal yang ma'ruf. Pada hal yang apa? Ma'ruf. Tapi kalau ridhonya perempuan pada hal yang mungkar, tidak ma'ruf, maka itu tidak boleh. Itu pula fungsinya wali di situ. Wali ini kan memang fungsinya melihat apa yang maslahat untuk siapa yang berada di bawahnya, ya, terhadap anak-anak perempuannya. Ya, kalau dia nikahkan dengan orang yang bisa merusaknya, bisa membahayakannya, nah itu dia tidak menegakkan fungsinya sebagai wali. Sebagaimana seorang wali itu, kalau anaknya misalnya dilamar oleh orang yang sudah baik, orang yang salih, orang yang cocok, kemudian dia tidak nikahkan, nah ini juga dia menyalahi dari tugasnya dan tanggung jawabnya. Jelas ya? Baik. Jadi ridhonya itu harus dengan cara yang ma'ruf. Harus dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau dia dilamar oleh orang yang tidak pernah sholat misalnya, ya, dan perempuan ridha, maka walinya tidak boleh dia ridha. Jangan berkata, oh, sudah saling ridha. Tidak, walinya tidak boleh ridha dengan hal tersebut. Tidak boleh dia nikahkan. Sebab orang yang tidak sholat itu bermasalah, tidak cocok untuk anak perempuannya. Iya. Kemudian terdapat di dalam ayat ini pelajaran besar ya, mengikat hukum-hukum itu dengan kehidupan akhirat. Jadi hukum-hukum itu dianggap sebagai nasihat yang mendalam. Ya. Ini harusnya dipahami ya. Seorang muslim dan muslimah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu harus memahami bahwa hukum-hukum itu bukan sekedar penjelasan saja, tapi itu ikatan. Ada makna keimanan di situ, dia terikat dengannya, nasihat mendalam baginya. Dan selalu dia perhatikan. Karena itu dikatakan dzalika yu'adhu bihi. Demikianlah dinasihatkan dengannya. Ya. Terdapat di dalam ayat bahwa yang mengambil nasihat itu, adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Terdapat di dalam ayat keutamaan keimanan itu, bahwa keimanan itu membawa kepada hal yang paling baik, dan mereka lah yang bisa mengambil pelajaran. Iya. Terdapat di dalam ayat juga penetapan keimanan kepada hari akhirat, yaitu hari kiamat, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi hal-hal yang terkait dengan dunia itu menjadi lebih bagus kalau selalu diikat dengan kehidupan akhirat. Iya. Jangan kamu melarang putrimu menikah dengan orang yang baik, orang yang salih. Kalau ada yang melamarnya, dunia ini sempit, dunia ini sementara. Kamu nanti ada kehidupan di akhirat nanti. Allah akan tanya kepada kamu, kenapa kamu tidak nikahkan anakmu dengan orang yang sudah cocok, sudah pas dengannya. Ini kan mengikat hukum dengan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Itu akan membuat seseorang lebih berserah diri kepada hukum-hukum tersebut. Iya. Baik. Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Nah, dikatakan itulah yang paling zaka. Ini mengambil nasihat dari situ, itu dari bentuk tazkiyatun nufus, hal yang mensucikan jiwa.
membersihkan jiwa dan mengembangkan jiwa itu. Wa atahar, dan mensucikannya, pensucian untuk hati. Ya, karena itu penerapan dari hukum-hukum itu adalah hal yang mensucikan hati, adalah membersihkan dari diri. Ya, apabila seorang selalu menekuninya, maka itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Iya. Kemudian di akhir ayat dikatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terdapat penetapan ilmu Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui, didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan mana istimrar, terus menerus, menunjukkan bahwa luasnya ilmu Allah, cakupan dari ilmu Allah, dan Allah yang maha mengetahui kemaslahatan hamba tersebut. Sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini mana harus selalu ditanamkan bahwa manusia itu adalah tempat kejahilan. Ya. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Adalah manusia itu dia banyak berlaku zalim dan banyak kejahilannya. Maka manusia itu ada kekurangan pada ilmunya. Maka selalu ilmu itu disandarkan kepada Allah. Apa-apa yang datang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang paling bagus dan paling bermakna. Ya, wallahu ta'ala alam.